وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan makalah kami dengan topik analisis evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang disusun oleh Abu Bakar Kiamado dan Najar Kilwo. Berikut ini adalah penjelasannya. Dalam rangka menjawab sebuah proses belajar mengajar di kelas, tentu banyak hal yang harus digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah melakukan evaluasi belajar peserta didik. Lalu apa itu evaluasi? Mari kita simak pengertiannya menurut para ahli. Menurut Hadi dalam buku metode riset, evaluasi mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi dan menilai suatu objek sebagai kriteria standar pencapaian indikator. Anas Sujiono yang mengutip Edwin Wan dan Gerard Brown mengatakan bahwa evaluasi mengandung suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sebuah proses belajar mengajar. Grönlund mengatakan bahwa evaluasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan siswa. McDonald menyebutkan bahwa evaluasi merupakan proses memahami informasi untuk mendapatkan bimbingan pendidikan dengan membuat keputusan yang telah ditetapkan. Hopkins dan Athens mengatakan bahwa evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, dan proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dalam proses belajar mengajar. Morrison mengatakan bahwa evaluasi adalah perbuatan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bahwa dari hasil yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, melaporkan, dan menggunakan informasi deskriptif dan penilaian tentang manfaat, nilai-nilai signifikansi, dan kebenaran suatu objek dalam rangka pengambilan keputusan yang akuntabilitas serta dukungan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi. Dengan demikian, bahwa evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli dapat disimak melalui sejarah berikut ini, yakni pada masa pertama dipelopori oleh Bobbitt tahun 1918 dan Charles pada tahun 1923, bahwa evaluasi dipusatkan pada pengukuran prestasi akademik siswa. Pada masa kedua dimulai pada tahun 1940 dengan garapan
Komisi Relasi Sekolah dan Lembaga, Ralph Tyler, dan kelompok asosiasi mengembangkan bahwa landasan filosofi sebuah evaluasi yang menekankan pada ranah kognitif yang lebih tinggi dan tujuan pembelajaran yang efektif. Pada masa yang ketiga ditandai dengan peluncuran Sputnik tahun 1957. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan seperti pembelajaran inquiry atau penyelidikan, pendekatan-pendekatan discovery atau penemuan, keterampilan pemecahan masalah, dan variasi metodologi. Cronbach yang dikutip oleh Rusman mengarahkan pembaharuan evaluasi dengan berpendapat bahwa sejauh mungkin evaluasi harus digunakan untuk memahami bagaimana kegiatan menghasilkan efek-efek dan parameter yang mempengaruhi efektivitas dan harapannya. Dari ketiga masa inilah lahirlah apa yang kita sebut dengan evaluasi formatif dan sumatif, sebagaimana yang dikembangkan pada sekolah-sekolah. Oleh karena itu, sekolah mengembangkan evaluasi ini sebagai acuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, bahwa untuk mengukur kemampuan peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam harus berdasarkan pada 5 komponen pencapaian, yakni Al-Quran, ibadah, akhlak, hukum, dan sejarah, dengan bersandarkan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif. Yang pertama, langkah formatif menurut Sparman meliputi 4 hal. Yang pertama, melakukan review ahli. Yang kedua, evaluasi satu-satu. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil. Dan yang keempat adalah uji coba lapangan. Kemudian langkah evaluasi sumatif dengan mengumpulkan data, yaitu kuesioner, survei, wawancara, observasi, dan pengujian, model atau metodologi. Adapun tujuan daripada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif menggambarkan penguasaan tujuan instruksi oleh para siswa dan juga memberikan petunjuk kepada guru tentang keberhasilan dirinya dalam mengajar. Kemudian tujuan daripada evaluasi sumatif adalah mengukur ketercapaian program. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum yang telah disusun sebelumnya dan memberikan hasil pada siswa, antara lain mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Fungsi dan manfaat evaluasi formatif. Yang pertama, memperbaiki program pengajaran atau suatu pelajaran di masa mendatang, terutama dalam merumuskan tujuan instruksional, organisasi, bahan kegiatan belajar mengajar, dan pertanyaan-pertanyaan tentang penilaian. Yang kedua, meninjau kembali dan memperbaiki tindakan mengajarnya dalam memilih dan menggunakan metode mengajar, mengembangkan kegiatan belajar siswa, bimbingan belajar, tugas dan latihan para siswa, dan lain-lain. Ketiga, mengulang kembali bahan pengajaran yang belum dikuasai oleh siswa sebelum melanjutkan dengan bahan baru, atau memberi penugasan kepada siswa untuk memperdalam bahan yang belum dikuasainya. Yang keempat, melakukan diagnosis kesulitan belajar para siswa sehingga dapat ditemukan faktor penyebab kegagalan siswa dalam menguasai tujuan instruksional. Manfaat evaluasi formatif. Yang pertama, dalam evaluasi formatif ini ada beberapa manfaat yang diangkat oleh Suharsini Arikunto, yaitu manfaat bagi siswa, guru, dan program sekolah yang penjabarannya sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi siswa digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh atau belum. Yang kedua, merupakan penguatan bagi siswa dan memperbesar motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki belajar siswa. Dan yang keempat, sebagai diagnosa kekurangan dan kelebihan siswa. Manfaat evaluasi formatif yang berikut adalah bagi guru mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa, mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai siswa. Dan manfaat bagi program sekolah adalah menetapkan program yang tepat sasaran, sumber kualitas pengajar yang dibutuhkan, menyediakan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai, menggunakan metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang tepat.
Fungsi evaluasi sumatif. Fungsi evaluasi sumatif diantaranya adalah menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan pada akhir program atau pengajaran sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Kemudian manfaat evaluasi sumatif adalah menyediakan bukti yang dirancang dalam sebuah hubungan sebab akibat. Dan yang kedua, menilai hubungan jangka panjang, menyediakan data mengenai dampak program yang direncanakan. Akan saya lanjutkan tentang kesimpulan daripada makalah kami, yaitu evaluasi formatif meliputi perbuatan, penilaian, dan usaha untuk menentukan sebab-sebab khusus. Informasi yang diperoleh dalam evaluasi formatif memberi kontribusi terhadap revisi program. Ini memungkinkan pengembangan kurikulum untuk mengubah dan mengembangkan kurikulum sebelum menetapkan bentuk final. Evaluasi sumatif berfungsi untuk menetapkan keseluruhan penilaian program, termasuk menilai keseluruhan manfaat program tertentu dalam hubungannya dengan kontribusi terhadap kurikulum sekolah secara total. Demikian penyajian makalah kami pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.